Gereja GBI Wow, Minggu 16 Oktober 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina. Dan untuk ibadah raya online, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulat tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Yang masih ada di luar, boleh Bapak Ibu kita bisa kembali bersama-sama masuk ke dalam, kita mau memulai ibadah kita. Percaya ada sukacita Allah terdengar di tempat ini, katakan amin. Percaya ada berkat Tuhan tercurah di tempat ini, sorakan haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, seberapapun kita yang ada di tempat ini. Percaya kalau hadirat dan kuasa Allah tercurah di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk penyertaanmu Tuhan. Dari malam hingga pagi Engkau bangunkan kami dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh, jiwa dan roh yang kuat dan sehat. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik pada hari ini Tuhan. Penyembahan kami, pujian kami, ibadah kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan.
Tuhan. Biar Engkau disenangkan pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya ada sukacita surga mengalir, melimpah yang luar biasa di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang siap menyembah dan meninggikan nama Tuhan bersama-sama, katakan amin. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Dari utara sampai selatan kami mendengar pujian bagi kemuliaan Allah. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur katakan nama Yesus disanjung.
pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Puji Tuhan, saudara, silakan duduk. Kita duduk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan.
Engkau yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau di awal minggu ini kembali kami boleh berkumpul Tuhan, sebagai satu tubuh Kristus di tempat ini Tuhan. Kami boleh membawa persembahan kami, yaitu lidah bibir kami dan hati kami yang memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Apapun keadaan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami bukan yang kami lihat, tetapi hidup kami adalah apa yang Tuhan katakan tentang kami. Tuhan bilang kami seperti biji mata. Tuhan bilang kami diukir di telapak tangan. Tuhan bilang Tuhan gak pernah tinggalkan dan biarkan kami. Tuhan bilang kalau sekalipun kami jatuh, tidak akan sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Terima kasih buat janji-janji-Mu. Janji yang Kau buat berdasarkan kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdiri Tuhan di atas kebenaran firman, di atas janji-Mu buat setiap kami. Itu yang membuat kami Tuhan tetap bisa bersyukur, tetap bisa bersuka cita karena Tuhan. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin buat setiap kami. Roh Kudus Tuhan, Kau ada bersama dengan kami. Kau yang akan ajarin kami, ingatkan kami, singkapkan kepada kami, bahkan sadarkan kepada setiap kami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya apapun yang dari luar itu tidak menggoncangkan kami, karena apa yang di dalam kami jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa dari apapun yang dari dunia ini. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap pendengaran kami akan kebenaran firman, setiap kami boleh menerima kemerdekaan yang dari Tuhan. Dan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang bersuka cita karena Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa ya hari ini. Saya lagi diingetin Tuhan hari-hari ini untuk kembali, untuk kita mengingat. I think ini sesuatu yang sangat penting ya saudara ya di dalam kehidupan kekristenan kita. Saya mau kasih hari ini yaitu tentang yang namanya fondasi yang pasti. Ya, fondasi yang pasti. Kalau pasti itu pasti kuat. Amin. Kalau pasti itu pasti nggak berubah-ubah. Betul? Kalau pasti itu apa ya? Pasti nggak ngalamin goncangan. Betul saudara? Ya, pasti. Nah, hari ini saya mau katakan bahwa hidup kita tuh harus dibangun di atas dasar fondasi yang pasti. Saya mau katakan begini, banyak orang kurang tertarik dengan fondasi. Ya, waktu seseorang membangun bangunan, banyak orang yang tidak tertarik untuk yang namanya mengetahui atau melihat fondasi itu. Tetapi saya mau katakan sesungguhnya fondasi itu adalah bagian terpenting dari sebuah bangunan. Boleh bilang kiri kanannya begini, bagian terpenting. Ya, bagian terpenting dari sebuah bangunan karena seberapa tinggi, seberapa besar, seberapa kokoh sebuah bangunan itu dibangun, ya, ahli bangunan itu harus menyiapkan fondasi yang benar, fondasi yang pasti. Kenapa kita penting untuk membangun fondasi yang pasti atau fondasi yang benar? Ibrani 12 ayat 26 dan 27 katakan demikian. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan.
Firman Tuhan katakan bahwa di dalam dunia ini ya ada goncangan. Di dalam dunia ini ada perubahan demi perubahan. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang pasti. Amin. Dan Tuhan katakan tujuannya ya adalah supaya nyata benar ya yang tidak tergoncangkan, yaitu saudara dan saya yang sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi kalau kita perhatikan, ada begitu banyak orang Kristen atau anak-anak Tuhan itu tergoncang. Waktu mereka ngalamin masalah, waktu mereka ngalamin penyakit, waktu mereka ngalamin yang namanya financial problem, waktu mereka ngalamin tantangan di dalam kehidupan mereka, mereka tergoncang. Saudara, saya mau katakan bukan berarti kita hidup tidak melihat ya saudara ya. Kita tetap masih hidup melihat saudara ya. Tetapi saya mau katakan penting untuk kita membangun dasar atau fondasi yang pasti, yang benar atas kehidupan kita. Mazmur 11 ayat 3 firman Tuhan bilang begini. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Nah artinya kita sebagai anak-anak Tuhan gak cukup cuma benar karena kita sudah dibenarkan, tetapi kita perlu untuk membangun, untuk punya yang namanya fondasi yang pasti di dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu kita harus meletakkan atau membangun hidup kita di atas dasar yang benar, di atas dasar yang pasti, yang kuat, yang kekal. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11, 1 Korintus 3 ayat yang ke-11, kita lihat firman Tuhan katakan apa? 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, fondasi kita ya itu adalah Tuhan Yesus sebagai fondasi yang pasti dari bangunan kehidupan kita. Ada tertulis, kita ini adalah bait Allah. Kita ini adalah bait Roh Kudus. Tetapi gak cukup sampai di situ. Kita perlu tahu bahwa saudara dan saya perlu punya fondasi yang benar. Kan udah punya Tuhan Yesus. Itu udah cukup. Saya mau bilang saya juga baru ngeh hari-hari ini. Enggak cukup. Cuma tahu oh fondasiku Tuhan Yesus. Enggak cukup. Saya mau katakan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Saudara, firman Tuhan katakan apa? Ya, ini bicara tentang firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Bahkan di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman Tuhan katakan, firman itu telah menjadi manusia. Yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Dari zaman perjanjian lama sudah ada nubuatan, sudah ada firman Tuhan tentang Yesus Kristus Tuhan, tentang kedatangannya. Tetapi ternyata gak berhenti sampai di situ. Di dalam Kejadian 1 kita baca, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Dengan kata lain, kita harus membangun fondasi kehidupan kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Amin. Di atas kebenaran firman Tuhan. Nah yang namanya fondasi saudara, itu membuat satu bangunan itu kokoh. Karena waktu goncangan datang, itu sebuah bangunan kelihatan dia kokoh atau tidak dari fondasinya. Dia nanti kelihatan temboknya retak, atau bangunannya miring, atau bahkan ada bangunannya itu runtuh. Waktu goncangan itu datang, bergantung kepada fondasinya. Dan di sini Tuhan mau berkata buat kepada setiap kita,
bahwa fondasi yang pasti itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Karena ada tertulis, segala sesuatunya bisa berlalu. Segala sesuatunya bisa bergoncang. Tetapi firmanku tinggal tetap untuk selama-lamanya. Semuanya bisa berlalu, tetapi firmanku, kata Tuhan, tinggal tetap. Apa yang hari-hari ini kita mau pegang? Siapa yang kita mau pegang? Saya pernah kesaksian, ada teman saya sama teman Pak Iwan, dia kena kasus. Dia bilang begini, udah gue sih udah tenang, gue udah pegang orang ini, orang kuat. Gue udah banyak lah, kepret, tahu kepret? Kepretin duit gitu ya. Gue udah banyak investasi ke dia. Karena gue lihat ini orang bagus. Masa depannya, prospeknya bagus, udah pasti. Gue banyak investasi sama dia. Supaya kasusnya selesai, supaya kalau gue ada apa-apa gue gampang. Karena gue pegang orang kuat. Saudara, out of nothing, belum lama ini dia dicopot dari jabatannya. Dia datang sama saya sama Pak Iwan, dia bilang ini, waduh gua buang duit ke laut. Saya bilang kasih gua aja, jangan dibuang ke laut. Maksudnya ngerti, hilang tuh duit begitu banyak. Kenapa? Karena tiba-tiba dicopot. Oleh karena itu ada tertulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, bukan Tuhan ngutuk kita. Tetapi hidupmu akan seperti orang yang terkutuk. Udah kehilangan uang, kehilangan segala sesuatunya dan gak dapat apa-apa. Amin saudara. Oleh karena itu berdasarkan cerita ini saya merenungkan, iya ya, apa yang kita mau pegang? Apa yang jadi pegangan kita? Apa yang menjadi dasar untuk kita berdiri hari-hari ini? Semuanya ngalamin goncangan, semuanya ngalamin perubahan. Karena ada tertulis, segala sesuatunya akan digoncangkan. Yang dapat digoncang itu akan digoncang, akan tergoncang. Supaya nyata benar yang tidak tergoncangkan. Dari dulu sampai sekarang Tuhan bilang, firmanku tidak pernah berubah. Bahkan dikatakan tidak akan berlalu, saudara. Nah oleh karena itu penting saudara ya, untuk kita membangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 firman Tuhan katakan begini, firmanmu adalah kebenaran. Amin. Firman Tuhan itu adalah yang benar. Bahkan Yesus katakan, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah terang, akulah kehidupan. Tuhan Yesus katakan demikian saudara. Kalau kita ngelihat orang, maaf ya saudara ya, mobilnya mobil lux gitu ya. Wah dari dandanannya kayaknya keren banget. Dia ngomong aja kita udah percaya sama dia. Saudara seringkali saudara banyak orang hari-hari ini tertipu. Bahkan sekarang ada modus saudara, itu untuk dia minta teman-temannya investasi sama dia. Wah teman-temannya itu diajakin sama dia, ayo makan di restoran mahal. Wah diajak jalan-jalan ke luar negeri, naik bisnis kelas, naik first class, dibayarin. Teman-temannya bilang begini, lu banyak duit banget sih. Bagi-bagi kamu tahu dong. Bagi-bagi dong. Kan udah merasa deket saudara ya. Oh benar lu mau katanya. Ini gue ada bisnis baru nih, ada lahan baru. Kalau lu mau ikutan boleh, lu transfer ke gue. Nih segini-segini. Karena ngelihat gaya hidupnya, ngelihat dandanannya, potongannya saudara. Percaya gak? Percaya dong. Ikutan investasi. Gak taunya investasi bodong. Hari-hari gini banyak banget yang kayak begitu saudara. Jangan tertipu. Don't judge the book by its cover. Betul saudara, tetapi biarlah hidup kita punya dasar kebenaran firman Tuhan. Ada tertulis, ada orang pengen cepet kaya, hati-hati yang pengen cepet kaya. Betul? Akar segala kejahatan cinta uang. Tuhan gak marah kita butuh uang. Kita semua butuh uang. Tetapi kata Tuhan jangan cinta uang
Dan jangan pengen cepet kaya, nanti kamu jatuh. Itu dasar firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Karena apa saudara, di dalam kitab firman Tuhan dikatakan ya saudara ya, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, kabar baik firman Tuhan. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yang berikutnya 17. Sebab di dalamnya nyata benar kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, nanti dicatat aja deh ya, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23, itu judulnya adalah dasar bangunan. Tadi ayat tadi, tidak ada dasar lain yang diletakkan oleh ahli bangunan selain dasarnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Betul saudara, tapi di atasnya saudara mau bangun, di situ ada dikatakan ada yang bangun pakai emas, perak, intan permata, ada yang bangunnya juga pakai apa saudara? Pakai rumput, pakai jerami, pakai kayu. Dua hal ini nih. Hidup kita udah terima anugerah dan keselamatan yang dari Tuhan. Tapi di atasnya Yesus sebagai fondasi, firman-Nya sebagai fondasi, sebagai landasan di dalam hidup kita. Tetapi bagaimana di atasnya kita membangun itu penting. Ada yang membangun dengan yang sementara. Karena ada tertulis yang kelihatan itu cuma sementara. Tetapi yang tidak kelihatan yaitu firman Tuhan itu kekal. Saudara mau bangun bukan cuma dasarnya, tetapi kita mau bangun bangunan di atasnya. Kita mau bangun hidup kita yang masih hidup di dalam dunia ini. Saudara pakai yang apa? Emas, perak, batu permata. Semakin terbakar, semakin diasah, makin kinclong. Roma 8:28, sekarang aku tahu bahwa Allahku sanggup turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Tuhan. Tuhan gak pernah kasih yang jahat buat setiap kita. Tetapi kita tinggal di dalam dunia yang jahat. Dan firman Tuhan katakan, mereka boleh mereka-rekakan yang jahat buat engkau. Tetapi Tuhan kita sanggup memutar balikannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin saudara. Waktu kita punya fondasi itu saudara, kita bisa ngerti saudara. Satu lagi dibangun atas dasar apa? Jerami, kayu, rumput. Sebentar ada gocangan, kebakar. Gak kuat. Gak kuat. Yohanes 4 ayat 24 firman Tuhan bilang begini. Allah itu roh. Barang siapa mau menyembah dia, harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Barang siapa mau beribadah kepadanya, harus beribadah di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Barang siapa yang mau menyenangkan dia, harus menyenangkan dia di dalam roh dan kebenaran. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini saudara, ini bicara tentang keseimbangan. Saudara gak bisa seimbang kalau saudara tidak punya dasar yang pasti. Betul? Saudara akan ngeroh banget, itu saya. Atau saudara akan firman banget, yang hati-hati. Dua-duanya bisa kepleset. Iblis kerjaannya, dia mau dorong saudara ke kanan,
atau dia dorong saudara ke kiri. Banyak orang terlalu firman saudara, gak salah dengan firmannya. Tapi jadi kayak ahli Farisi, kerjaannya menghakimi. Ada banyak orang terlalu ngeroh, sampai berapi-api. Tapi hati-hati, iblis juga roh. Ada tertulis, iblis sanggup menyamar jadi malaikat terang. Oleh karena itu, untuk punya keseimbangan, kita harus punya dasar yang benar, ya Pak ya? Betul ya? Untuk punya keseimbangan, ini saya baru belajar nih, Robert sama Celit udah duluan, balance in life. Kita harus punya fondasi yang benar. Supaya apa? Enggak terlalu ngeroh, enggak terlalu kesini, firman Tuhan. Atau bahasa yang benarnya di dalam roh dan kebenaran. Dua-duanya penting, bilang kiri kanannya, dua-duanya penting. Kenapa kita bisa menyembah Dia dengan benar? Karena kita sudah menerima warisan rohani. Saudara dan saya udah jadi manusia yang baru. Manusia roh di dalam Tuhan. Itu yang membuat engkau dan aku, sekalipun hidupmu ada masalah dan tantangan, engkau tetap berkata, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. We will sing your praise, oh Lord our God. Yuk nyanyikan sama-sama. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord our God. Kalau kita bisa menyanyikan pujian itu, bukan berarti hidup kita nggak ada masalah, bukan berarti hidup kita nggak ada tantangan, bukan berarti hidup kita nggak ada kendala, tetapi kita yakin dan percaya bahwa hidupku yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru sudah datang, bahwa Tuhan sudah menganugerahkan warisan rohani, seluruh kepenuhan Kristus sekarang ada dan tinggal di dalam saudara dan saya. Yuk tepuk tangannya jangan sumbang. Buat Tuhan Yesus, bukan buat saya. Amin saudara. Jadi saya mau bilang, kita mesti belajar. Bilang kiri kanannya, kita mesti belajar. Gak lagi ngomong gini, kalau gue yang dulu ngamuk gue, untung gue udah bertobat. Enggak. Yang dulu sudah mati. Bilang kiri kanannya, udah mati. Sekalipun dia seringkali pengen nongol. Amin saudara. Apa yang harus kita lakukan? Fondasinya harus benar. Fondasinya harus pasti. Kenapa sih kita kalau ibadah ada pujian penyembahan? Emang gak bisa kalau gak ada pujian penyembahan? Langsung aja khotbah bisa gak? Bisa. Tapi perhatiin deh. Lagi pujian penyembahan, saya perhatiin. Kebanyakan fokus. Fokus apa? Fokus nyembah Tuhan. Fokus ninggiin Tuhan. Waktu nyembah tuh gini kan, merem. Betul saudara, fokus. Saudara bisa, siapa di sini pernah ngalamin sama kayak saya? Waktu nyembah, Tuhan berbicara sesuatu dalam hati kita. Pernah ngalamin itu? Karena fokus kita ke Tuhan. Kita lagi belajar, melatih diri kita untuk ibadah. Melatih diri kita untuk fokus pada kebesaran Tuhan. Untuk fokus kepada kasih Tuhan. Untuk fokus kepada kuasa Tuhan yang luar biasa. Fokus sekalipun hidupmu mungkin masih banyak utang. Sekalipun hidupmu mungkin masih banyak masalah dan tantangan. Tetapi waktu engkau memuji dan menyembah Tuhan, engkau fokus untuk meninggikan dan menyembah Dia. Amin saudara. Sehingga saudara bisa nangis, saudara bisa tertawa.
Saudara bisa hatinya nih, kalau saya saudara ya, I don't know how to explain. Kayak hatinya tuh gini, ngok, ngok, ngok gitu loh saudara. Itu yang saya rasa. Seperti ada, seperti ada power gitu loh saudara. Amin saudara, tapi gak cukup sampai situ. Saudara dan saya perlu tahu firman. Saudara, saya pasukan, temen saya pernah ngomong, saudara lah, lu kalau di agama sebelah, lu tuh pasukan bunuh diri. Kalau kata suami saya, Ola jangan terlalu fanatik. Gua gak fanatik, saya bilang. Anak yang kurang tati tayang dulunya. Ketemu kasih Tuhan yang sempurna, all out gua. Gue gak pernah ketemu nih yang kayak gini. Gue kejar nih yang ini nih. Dunia gak bisa kasih gue nih yang ini nih. Baca firman gak saya? Baca. Tapi sekarang saya baru ngerti. Yesus bilangnya begini, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus gak bilang begini, jadikan semua bangsa bertobat. Enggak. Yesus katakan jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara dan saya harus jadi murid. Tahu ya murid tuh belajar disiplin. Belajar firman Tuhan. Sekalian promosi di gereja kita. Rabu 2 minggu sekali. Kita ada Bible Talk. Saya mau kesaksian saudara. Saya baru ngerti, baru kayak baru terbuka. Waktu saya masuk ke dalam pemuritan. Detail. Belajar detail. Dituntun detail. Baru ternyata baca firman Tuhan doang gak cukup. Ibadah seminggu sekali doang gak cukup. Fondasimu gak cukup kuat. Hosea 4 ayat 6 bilang apa? Umatku binasa karena kurang pengenalan, kurang pengetahuan. Ada tertulis. Hendaklah kamu, ini visi misinya wow nih. Hendaklah kamu bertumbuh di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan. Gak cukup kenal doang. Kita harus bertumbuh tentang apa itu kasih karunia. Apa itu Tuhan kita, siapa itu Tuhan kita di dalam pengenalan. Bilang dong kiri kanannya gak cukup kenal doang. Tetapi harus bertumbuh di dalam pengenalan. Itu yang membuat fondasi kita itu pasti kuat. Kalau fondasimu gak kuat, engkau terlalu ngeroh. Waktu hidupmu ngalamin masalah, hidupmu ngalamin yang gak enak, engkau mulai begini, kok rasanya Tuhan ninggalin, kok rasanya enggak. Saudara dan saya bisa bilang begini, enggak. Waktu duit tinggal goceng di kantong, saudara bisa bilang begini, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku sesuai kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Bilang kiri kanannya sehingga kamu gak baperan jadi orang. Amin. Karena ada fondasi yang pasti di dalam hidup kita banyak banget. Aduh saudara, ada begitu banyak orang. Kalau muji nyembah Tuhan, saya dulu gitu gak usah kasih orang lain deh, gue deh dulu. Kalau muji nyembah Tuhan, malaikat juga minder saudara. Ini ada saksinya Robert Macel. Minder, ada Eta Mateo, minder. Tapi ada hal yang gua gak seneng, ngamuknya. Kata suami saya, lu lebih gila dari setan. Itu kata suami saya. Lihat gak? Tapi waktu kita punya fondasi yang pasti, yaitu firman Tuhan, itu yang menjagai kita. Amin. Ingat ya, ada tertulis, saudara, dikatakan Yesus itu 100% manusia, 100% juga Tuhan. Betul saudara, saudara gak bisa ngeroh. Tapi di kehidupan hari-hari kita jadi batu sandungan, gak bisa saudara. Tapi saya mau katakan saudara, biarlah hidup kita itu karena roh dan kebenaran.
Roh itu apa saudara? Yaitu firman Tuhan, sekalipun kita nggak ngelihat, tetapi kita percaya bahwa roh Tuhan itu ada bersama dengan kita. Bahwa kita udah lahir baru sebagai manusia roh. Bahkan di dalam Yohanes 4 ayat 24, bukan Yohanes 4. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32, firman Tuhan katakan apa? Saudara, Yohanes 8, 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seberapa banyak di sini mau hidup jadi orang merdeka? Tuhan Yesus sudah merdekakan kita. Tapi seringkali kitanya yang gak ngeh. Hosea 4 ayat 6 tadi. Masih baperan, masih meragukan Tuhan, masih curiga sama Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Kamu harus tinggal, kamu harus tetap ada di dalam firman-Ku. Supaya kamu dapat bertumbuh. Saudara, saya mau katakan begini. Oleh kasih karunia Tuhan kita terima keselamatan. Tetapi lewat pemuritan, saudara dan saya menang atas tipu muslihat iblis. Amin. Oleh karena itu saudara, saya mau ajak, yuk kita sama-sama bertumbuh di tempat ini saudara. Bukan cuma ngeroh, tapi kita juga punya fondasi yang benar, yaitu firman Tuhan. Sehingga jadinya gak aneh-aneh gitu loh saudara. Karena apa? Fondasinya, dasarnya itu pasti benar, yaitu firman Tuhan. Kalau kita lihat contoh di dalam Alkitab saudara ya, waktu murid-murid Yesus diajak oleh Yesus untuk bertolak ke seberang. Firman Tuhannya bilang apa saudara? Mari kita bertolak ke seberang. Tapi yang kita ingat apa? Yang kita ingat apa? Angin ributnya. Betul? Yang kita ingat apa? Yang kita ingat angin ributnya tunduk sama Tuhan Yesus. Itu yang kita ingat. Banyak kita mengejar mujizat. Saya gak bilang salah. Saya juga suka sama mujizat saudara. Tetapi saya mau katakan ada yang jauh lebih penting daripada hal itu. Yaitu firman Tuhan itu sendiri. Waktu murid-muridnya saudara diajak naik kapal untuk bertolak ke seberang. Angin ribut. Ada quotes yang berkata ya saudara ya. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru. Kadang ada badai, kadang ada topan, kadang panas terik. Tetapi Tuhan berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Sehingga apapun musim kehidupan yang saudara dan saya lewati, Tuhan ada beserta dengan kita. Yang selalu mau menuntun kita, memberitahukan jalan-jalannya melalui firman-Nya. Firman Tuhan itu mau nuntun kita saudara. Mau kasih tahu kita jalan-jalannya saudara. Nah saudara, saya mau katakan begini saudara. Ini murid-murid Yesus. Mereka begitu takut, bahkan mereka bilang, Guru engkau gak peduli kalau kami mati. Guru engkau gak peduli pada kami, kenapa tidur aja? Mereka lupa sama firman-Nya. Seringkali waktu badai datang, waktu persoalan datang, fokus kita sama persoalannya, sama tantangannya. Murid-murid lupa sama firman-Nya. Firman-Nya bilang apa? Mari kita bertolak ke seberang. Kalau Yesus yang ngomong, kita bertolak ke seberang, saya mau tanya, kira-kira kita sampai apa enggak ke seberang? Sampai apa enggak? Sampai. Karena Dia yang berfirman, ada tertulis, ya. Firman-Ku akan melaksanakan apa yang Aku perintahkan sampai itu semua jadi. Seringkali ini kita lebih fokus sama masalahnya. Kita lebih fokus sama angin ributnya. Kita lebih fokus sama tantangannya. Kita lupa fokus sama firman-Nya yang berkata, mari bertolak ke seberang. Artinya apapun yang engkau lewati, apapun yang kau hadapi, janji Tuhan, engkau dan aku, kita akan sampai ke seberang. Amin saudara. Oleh karena itu biarlah ayo kita kembali mengingatkan diri kita.
untuk kita punya fondasi yang benar, fondasi yang pasti di dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Karena ada tertulis, firman Tuhan adalah Tuhan sendiri buat setiap kita. Dan Dia mau sekalipun kita masih hidup di dalam dunia ini, saudara dan saya teguh, lebih daripada pemenang. Tetap bersuka cita karena Tuhan. Tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu kita punya fondasi yang pasti di dalam kehidupan setiap kita. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Di sebentar kita akan masuk perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Pastor Robert. Naikkan pujian. Allah
lawan kami. Apapun yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu hari-hari ini, kami mau bilang terima kasih. Kami akan tetap melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Kami tidak pernah ditinggalkan dan dibiarkan. Dan bersama dengan Kristus, kami cakap, menanggung, mengerjakan segala sesuatu. Oleh karena Tuhan ada bersama dengan kami. Bapa, hamba-Mu selesai berkata-kata. Aku berdoa, kiranya setiap benih firman Tuhan itu boleh terukir di dalam setiap loh hati kami dan dimateraikan oleh Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan di dalam hati setiap kami, sehingga benih firman Tuhan itu Tuhan boleh jatuh di tanah hati yang subur, tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Aku berdoa Tuhan, biar GBI Wow, orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, karena mereka hidup bukan dengan apa yang mereka lihat, tetapi mereka hidup oleh karena apa yang mereka percaya, yaitu firman Tuhan, janji Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya di dalam hidup mereka. Kalau ada dari mereka Tuhan yang sedang ada di dalam pergumulan dan beban kehidupan, aku berdoa, kuatkan dan teguhkanlah hati mereka dengan Roh-Mu, dengan firman-Mu, sehingga mereka tetap bisa bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau ambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kau berkata setiap kali kami ingat akan Engkau, kami harus lakukan hal ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus setiap kita yang diberkati sama-sama katakan. Apakah semua sudah mendapat roti dan anggur? Kalau ada yang belum dapat, bisa lambaikan tangan. Puji Tuhan, semua sudah dapat roti dan anggur. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami mengingat atas segala apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Dan kami menerima semuanya yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Kami adalah orang-orang yang penuh kemenangan. Kami orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti
ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap Tuhan, terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia mengambil roti dan minum dari cawan itu. Saudara, firman Tuhan ini sangat jelas berkata, jika dengan cara yang tidak layak, apa sih caranya? Mengakui tubuh dan darah Tuhan. Jadi hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mengakui apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Kita bersyukur, kita mengakui atas pengorbanan Dia yang Dia sudah lakukan di atas kayu salib. Itulah caranya yang benar, saudara. Sehingga kita akan mendatangkan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Hari ini, mari kita lakukan cara yang benar, mengakui tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, yang ditombak, yang dihancurkan di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, yang menyempurnakan jiwa dan roh kami, agar bersama keluarga kami memiliki hidup yang kekal, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tubuh Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Sesungguhnya Engkau sudah menanggung semua penyakit kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak ada penyakit dalam tubuh kami. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan, kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan angguran. Sesudah itu ia menjadi cawan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, yang memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib untuk menguduskan, membenarkan kami di hadapan Tuhan satu kali untuk selama-lamanya. Dan hari ini kami menerima kehidupan yang kekal. Kami sudah dilayakkan dengan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan Tuhan? Firman Tuhan berkata, marilah datanglah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu.
bersama dengan Tuhan. Dengan satu hal kami percaya, Tuhan, Engkau sudah ada di hari esok. Engkau sudah berperang di depan kami. Dan kami mengangkat panji kemenangan kami. Kamilah orang-orang penuh kemenangan, Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus hari ini. Yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun persoalan pergumulan kami, Tuhan Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Kita mau siapkan persembahan kita mau berikan yang terbaik dengan sukacita. Sebelum kita memberikan persembahan, kita kembali satukan hati kita kembali dengan berdoa. Puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebenaran firman Tuhan, untuk perjamuan kudus Tuhan. Kami kembali diingatkan untuk pengorbanan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Sebentar kami akan memberi Tuhan yang terbaik melalui persembahan kami. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap persembahan kami Tuhan akan menjadi dupa yang harum berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberikan persembahan dengan sukacita bersama-sama. Saya katakan amin. sudah terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami sudah terima kepenuhan Kristus. Dan kami akan bergerak Tuhan seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami akan terus bergerak Tuhan di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Ya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus berdiri dengan teguh dan kuat di dasar iman kami Tuhan kepadamu. Bapak terima kasih pada pagi hari ini kami mau berdoa Tuhan buat gembala kami, Ibu Ola dan Pak Iwan di tempat ini di GBI Wow. Tuhan terus taruhkan visi dan misi yang dari Tuhan. Apapun ya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang dinyatakan di tempat ini boleh memuliakan Tuhan. Kau berkati setiap usaha pekerjaan hamba-Mu Tuhan, diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Dan terus jadi berkat dimanapun Tuhan, khususnya Ibu Ola Tuhan, di dalam pelayanannya Tuhan, kemanapun hamba-Mu Kau utus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Notora Harjo beserta wakil-wakilnya. Tuhan juga memberkati pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa,
Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, kami lepaskan shalom atas bangsa kami, kesejahteraan buat setiap kota-kota ya Tuhan, di bangsa kami Tuhan. Kami percaya semua dalam kendali Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin ya Tuhan, berikan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu di GBI Wow di tempat ini. Tuhan, Kau yang tahu dan melihat apa yang menjadi pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat. Tuhan, Kau yang akan buat berhasil apa yang dikerjakan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Segala pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau terima berkat-Mu. Amin. Kita siang hari ini dengan mau mengangkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah istri, suami, anak, cucu, menantu. Apa saja yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.